wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Perkenalkan, nama ibu Jihan Rafiadila dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Yuk ikut ibu jalan-jalan sambil belajar kearifan lokal keragaman budaya di Kabupaten Bangka. Sekarang ibu lagi di Jembatan Emas. Bagus kan jembatannya? Jembatan Emas yaitu ikon kebanggaan masyarakat Bangka, yang dimana Jembatan Emas ini menghubungkan daerah pinggiran pantai kota Pangkal Pinang atau Ketapang dan air Anyir Kabupaten Bangka. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 2010, telah dioperasikan secara rutin pada awal tahun 2017, menghabiskan biaya anggaran 420 miliar loh. Jembatan ini dapat diangkat agar kapal bisa lewat di bawah jembatan. Jika jembatan ini diangkat, tidak boleh ada kendaraan yang lewat lagi. Dan jika tidak ada kapal yang melintasi jembatan ini, akan diturunkan kembali agar akses darat dapat dilintasi. Jembatan ini bukan hanya menampilkan kemegahan konstruksinya, namun juga memiliki pemandangan yang tak kalah menakjubkan. Banyak wisatawan mengunjungi jembatan ini, biasanya untuk berfoto dengan keindahan pemandangannya dan sambil menikmati pemandangan pantai yang sangat indah. Serta dibangunkan jembatan ini untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Kabupaten Bangka. Nah, ibu beritahu ya, ibu sedang berada di Kabupaten Bangka, tepatnya di Kota Pangkal Pinang. Kota Pangkal Pinang ini ditetapkan secara resmi sebagai Ibu Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, yaitu pada tanggal 9 Februari tahun 2001. Kota Pangkal Pinang ini memiliki arti yaitu beribu senyuman, serta memiliki makna yang berbunyi sejahtera, nyaman, unggul, dan makmur. Nah, anak-anak, sekarang ibu sedang berada di Pelabuhan Perikanan, yang dimana Pelabuhan Perikanan ini merupakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bangka. Ekonomi masyarakat di Kabupaten Bangka ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,36%. Ekonomi masyarakat di Kabupaten Bangka ini, perikanan maupun perdagangan saling berkaitan. Dikarenakan perikanan di Kabupaten Bangka ini penunjang perekonomian seperti dapat dilihat dari jumlah produksi, jumlah nelayan, dan nilai investasi. Sedangkan dari sektor perdagangan mengalami penurunan akibat COVID-19. Nah, anak-anak, setelah perekonomian masyarakat di Kabupaten Bangka, selanjutnya kita ke tarian Bangka, yaitu tarian campak. Tari campak merupakan tarian dari daerah Bangka. Tari campak ini menggambarkan keceriaan bujang dan dayang di Kepulauan Bangka Belitung. Tarian ini biasanya dibawakan setelah panen padi atau sepulang dari umeh atau kebun. Tari ini digunakan juga sebagai hiburan dalam berbagai kegiatan seperti penyambutan tamu atau pada pesta pernikahan. Lagu tarian ini bermakna untuk membalas pantun, berjoget ria, dan untuk menghibur masyarakat. Tarian ini berkembang pada masa pendudukan bangsa Portugis di Bangka. Kemudian, musik pengiringnya masih melekat dengan gaya Melayu. Dalam hal ini, penggunaan berupa gong dan gendang, begitu pula adanya alunan pantun yang identik dengan gaya Melayu. Tari campak ini banyak dibawakan oleh kaum muda, baik pria dan wanita, untuk mengungkapkan ekspresi kegembiraannya. Tari campak ini disebut dengan enduk campak, sedangkan penari laki-lakinya disebut dengan penanda. Gerakan pada tari campak ini terbilang lincah sesuai filosofinya, yaitu menggambarkan keceriaan pada kaum remaja. Nah, anak-anak ibu sudah paham kan tarian campak itu seperti apa? Begitu indah kan kebudayaan di Kabupaten Bangka ini?
Lagu Zapin ini terkenal karena keindahan Bangka Belitung dari segi kekayaan alam dan hasil lautnya seperti tambang bauksit dan timah, hingga budayanya yang mengartikan budaya Bangka Belitung adalah percampuran antara budaya Melayu Islam dan budaya Cina yang berpadu menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan kedamaian. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan lagu tradisional khas dari daerah Kabupaten Bangka, yang dimana Bangka tidak hanya terkenal dengan tariannya, tetapi memiliki lagu tradisional yang tidak kalah bagusnya seperti lagu Yok Mia, yang dimana lagu ini berasal dari daerah Petaling, Kabupaten Bangka, menceritakan tentang senangnya masyarakat Bangka yang bekerja di ladang, mereka bersama-sama memanen, makan di ladang, dan pulang pada waktu petang. Lagu ini dinyanyikan seperti acara-acara tertentu, yaitu acara penyambutan tamu atau sebagainya. Kita sebagai masyarakat Bangka, bangga akan budaya kita, lagu kita, serta bahasa kita. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan pakaian adat di Kabupaten Bangka. Bagi kalian yang belum paham pakaian adat itu seperti apa, simak ya penjelasan Ibu ini. Pakaian adat di Kabupaten Bangka ini bernama baju setting dan kain cual, yang dimana baju setting ini biasanya dipakai oleh perempuan, sedangkan kain cual ini artinya celupan awal. Pakaian adat Bangka adalah jenis baju adat khas daerah Bangka, yang memiliki perpaduan kebudayaan Arab dan Tionghoa. Pakaian adat tersebut digunakan untuk acara kebesaran dan pakaian pengantin. Baju setting dan kain cual merupakan akulturasi dari kebudayaan Arab, Tionghoa, dan Melayu. Nah, ini adalah baju dari khas daerah Bangka, yang dimana baju ini berwarna ungu, berpaduan antara Tionghoa dan Arab. Asal mulanya, saudagar Arab menikahi perempuan Tionghoa, yang mengenalkan baju pakaian adat ini bercorak Tionghoa dan Arab. Dengan warna yang dipadukan, dilengkapi aksesoris pernak-pernik sesuai seperti halnya baju adat Bangka khusus perempuan. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan alat musik khas dari daerah Kabupaten Bangka, yaitu alat musik dambus. Dambus adalah alat musik petik khas Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alat musik tersebut dideskripsikan oleh Franz, yaitu seorang warga negara Jerman yang pernah berkunjung ke Bangka sekitar tahun 1830-an, yang dimana dambus terbuat dari kayu keras yang ringan, kemudian dilubangi dan ditutupi oleh kulit monyet. Dambus sangat berciri khas sebagai alat musik etnis Bangka. Hal ini merujuk pada bentuk dambus yang mempresentasikan bentuk rusa atau kijang. Alat musik dambus adalah alat musik dari khas Bangka. Lahirnya alat musik dambus ini dikarenakan adanya pengaruh masyarakat Timur Tengah, yaitu musik dambus. Dambus diciptakan pada tahun 1830-an. Dambus ini terbuat dari kayu-kayu ringan, dilobangin dan ditutupin oleh kulit monyet. Dambus ini dibuat dari kayu nangka, kayu rupai, dan kayu pulai. Nak maghrib, yuk dosakan sembulan setengah tahun ke sanggup diri kuasom ke gawing ke tidur ya. Iya, itu cara mendung lah kan petir gitu duit. Ini Ibu akan membahas bahasa Bangka, yang dimana bahasa Bangka yaitu bahasa yang dituturkan di Pulau Bangka, bahasa Melayu Polinesia. Fungsi lainnya adalah sebagai penanda atau identitas daerah dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Fungsinya sebagai sarana komunikasi atau penghubung antara percakapan sehari-hari.
Berdasarkan hasil pemetaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, bahasa Bangka terdiri dari 4 dialek, yaitu pertama, dialek Rangi Asam, yang kedua dialek Tua Tunu, yang ketiga dialek Deriji, yang keempat dialek Tempilang. Bahasa Bangka memang tergolong unik dan terbilang begitu kompleks, karena walaupun berada dalam satu kawasan yang sama, belum tentu dialeknya pun sama, bisa sama atau berbeda sama sekali. Bahasa ini cenderung seperti bahasa Melayu pada umumnya, tetapi bahasa ini mengubah penyebutan menjadi e. Kalau tuh kalau di Bangka Pinang nanti. Halo anak-anak ibu, hari ini ibu akan kulineran makanan khas Bangka, yaitu martabak Bangka. Yang dimana martabak Bangka memiliki cita rasa yang sangat lezat, manis, dan super enak. Martabak Bangka ini dipopulerkan sejak tahun 1950. Martabak Bangka ini biasanya disebut dengan hok lopan. Pesan apa? Aku nak mesen martabak rasa kacang, Ceh. Silakan duduk dulu. Ayo, Ceh. Martabak manis Bangka yaitu cemilan favorit nasional. Hampir setiap sudut di Kabupaten Bangka terdapat penjual martabak manis yang sangat enak dan populer. Martabak berasal dari kata mutabar, yang merupakan gabungan dua kata, yaitu muta berarti telur, sedangkan bar berarti roti. Martabak ini memakai nama suku Hok Lok sebagai nama martabak pada saat itu. Padahal, martabak dibuat sendiri oleh suku Hokiman atau Hek tanpa ada campur tangan dari suku Hok Lok. Martabak Bangka ini berbeda dengan martabak di daerah lainnya. Tidak hanya di daerah lainnya, tetapi antar sesama penjual martabak juga memiliki cita rasa yang berbeda. Martabak di Bangka memiliki resep dari turun-menurun, yang memiliki cita rasa yang lebih gurih, tekstur yang sangat lembut, dan lipatannya yang lebih tebal. Halo, Ceh. Halo. Perkenalkan, namaku Jihan Rafiadila. Ya. Nah, aku di sini nak wawancara Aceh mengenai martabak Bangka. Boleh. Nah, atas nama siapa, Ceh? Aceh Sianti. Aceh Sianti. Nah, Aceh Sianti di sini aku nak nanya. Ya. Apa yang membuat masyarakat Bangka tuh tertarik akan martabak Bangka tuh? Mungkin lah ciri khas ya. Jadi tiap hari pengen makan martabak gitu. Martabak Bangka tuh kisaran harga berapa? Dari 25 sampai 40 lah, tergantung varian isinya. Oh, 25 sampai 40. Nah, Tergantung. varian isinya apa bayi biasanya, Ceh? Kalau yang komplit itu ada keju, coklat, kacang, wijen, itu komplit. Ada yang keju, ada yang coklat, ada yang setengah-setengah, ada yang coklat, kacang, wijen, sama ada yang polos, mentega sama susu. Oh, biasanya masyarakat sini nih yang senengnya apa ya martabak varian isi aja? Tergantung kesukaan masing-masing ya. Banyak sih. Ada yang dari komplit, ada setengah keju, setengah coklat, ada coklat, ada. Tergantung lah Oh, berarti tergantung yang membeli. Kesukaan. Oh, lah Ceh. Nah, kapan Aceh ngebuka usaha nih? Tepatnya bulan Juli tahun 2017 mulai bukanya. Nah, alamat di sini di mana, Ceh, kalau orang nak beli atau nak nyicip martabak Bangka nih? Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Jalan Imam Bonjol, kantor pajak. Nah, Ceh, ngapain milih lokasinya di sini? Mungkin tempatnya yang strategis mungkin ya. Oh, berarti sangat strategis. Di persimpangan jalan. Oh, oke lah Ceh. Iya. Kasih, Ceh. Yo. Hari ini Ibu sedang berada di Masjid Agung. Masjid Agung merupakan destinasi wisata religi, tempat ibadah umat muslim pertama di Sungai Liat yang berdiri sejak tahun 1983. Beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, berhadapan langsung dengan hutan kota Sungai Liat. Letaknya strategis
Berada di jalan protokol yang ramai akan kendaraan berlalu lalang, membuat masjid ini banyak dikunjungin masyarakat untuk beribadah ataupun sekedar beristirahat sejenak. Bangunan yang megah menarik para wisatawan untuk berkeliling masjid ini untuk bersuah foto ria. Pengunjung pun bisa menikmati kerindangan hutan kota Sungai Liat yang terletak tepat di seberang masjid ini. Masjid ini juga menyediakan perpustakaan bagi pengunjung yang datang. Selain tempat sholat, masjid ini biasanya sebagai tempat belajar mengaji, umroh, dan haji akan digunakan untuk calon jamaah manasik. Nah, anak-anak, di sini ibu sedang berada di pagoda, yang dimana pagoda ini bernama Pagoda Nusantara. Pagoda Nusantara ini merupakan tempat beribadah masyarakat Tionghoa yang banyak dikunjungin oleh wisatawan karena arsitekturnya yang unik untuk masyarakat berfoto ria, serta keindahannya yang keberadaannya menghadap lautan lepas menjadikan sensasi tersendiri seperti kita dapat melihat hamparan laut lepas berwarna biru tepat di depan pagoda dan fasilitasnya yang baik. Pagoda ini berlokasi di Jalan Pagoda, Desa Rebo, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Pagoda ini lahir berawal dari sebuah mimpi yang akhirnya terwujud. Dibangunkan di atas bukit yang pada siang hari menyuguhkan pemandangan laut dari sebagian kota Sungai Liat. Pagoda diresmikan pada tahun 2015 pada bulan Januari. Di dalam Vihara Pagoda Nusantara ini terdapat 3 buah patung cukup besar, yaitu Konghucu, Buddha, dan Tao Sime. Nah, anak-anak ibu, jika kalian mau berkunjung datang ke Pagoda Nusantara ini, dapat ditempuh dalam waktu 60 menit dari kota Pangkal Pinang, bertolak dari kota Pangkal Pinang ke Sungai Liat sekitar 40 menit. Yuk, kunjungin yuk Pagoda Nusantara ini. Wah, anak-anak, ternyata sudah sore nih, waktunya kita pulang. Nah, bagaimana jalan-jalan sambil belajarnya tadi? Seru bukan? Jangan lupa belajar dan semoga video ibu ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!